Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan selalu kita mendiskusikan dan kita akan sharing-sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan strategi bisnis dan juga komunikasi. Baik bisnis yang baru mau didirikan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin menambah lini bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya kita di studio, ya sampai belibet begini kita harus mengundang seorang pakar komunikasi, seorang speakerpreneur, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Halo Coach. Sampai belibet lu ngomongnya. Iya, kenapa grogi ya? Ketemu saya lagi. Kan? Makanya kan buat sebagai bridging bahwa kita ketemu speakerpreneur. Oh, iya. Speakerpreneur ya, bukan speaker loudspeaker ya. Nah, itu dia. Ini masalah era tahun berapa speaker ya? Oh iya, ketahuan angkatannya ya. Enggak nanya yel-yel. Iya, apa? Lupa sampai. Nanya dong. Apa yel-yel sekarang? Oke, raw. Tapi ingat loh, sekarang harus ada artinya. Oh ya, itu kan apa? suaranya macan kan. Oke. Raw. Jadi dengan semangat meraung itu bisa diharapkan mencapai target corporate. Woi, Oke, keren nggak? banget. Oke, Masuk. Karena pas banget dengan tema kita di kali ini, atau Oke. dipas-pasin sama Coach Doni. Iya, dipas-pasin. Temanya adalah transformasi karyawan, ya. Oke. Jadi kalau kita melihat kan Transformasi itu alat kendaraan untuk transportasi. Saya sudah melihat arahnya. Iya. Jokes bapak-bapak ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita melihat kita merekrut namanya karyawan, pastinya kita pengen dong namanya karyawan itu juga bukan yang segitu-gitu aja. Iya. Pastinya juga pengen dia berkembang supaya tujuannya sebenarnya bukan buat pinter sih sebenarnya ya. Kalau dari perusahaan, tapi sebenarnya untuk mengembangkan perusahaan, betul dong? Tapi dengan cara Bahasamu itu loh. Sebenarnya bukan buat pinter. Jadi pengusaha selama ini nggak punya niat tulus memintarkan karyawannya. ya mungkin itu cuma buat saya, tapi di luar harus diluruskan juga ini ya. Tapi saya merasa bahwa kalau misalnya dari pengusaha yang tulus memintarkan dari karyawannya, pastinya bisnisnya juga pasti akan berkembang. Iya, betul. Nah, tetapi masalahnya berapa banyak sih orang yang kayak gitu, dan berapa banyak sih yang akhirnya karyawan itu akhirnya betul-betul akhirnya berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu topik bahasan kita itu kali ini. banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan. Oh, Leadership baik dari ownernya atau dari manajer ya atau manajemen ya. Iya. Dari berbagai level. Iya. Tapi kan kita pernah melihat nih, mungkin Coach Doni juga pernah lihat di luar, orang yang baru, coba deh gini, orang yang baru lulus dari kuliah, Ya. masuk dalam perusahaan, kira-kira udah siap pakai belum sih sebenarnya? Belum. Wah, langsung Belum, nih. iya. Berarti nggak guna dong kuliah. Kuliah itu sebenarnya untuk melatih mindset pola pikir, Oke. bukan sebenarnya tidak selalu untuk siap bekerja. Iya kan? Ini sangat berhati-hati ya jawabannya. Ya, karena saya harus bijaksana. Saya selain sebagai praktisi juga akademisi kan. Oh, oke. Tetapi dalam bekerja dia kan memerlukan dirinya itu kan dia pakai bukan cuma skillnya kan. Iya, pasti. Tapi kompetensi, mindsetnya, cara dia berpikir. Kenapa? Dia akan dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk dia mengambil keputusan. Oh, oke. Nah, pendidikanlah yang membantu setiap orang untuk mampu mengambil keputusan dengan tepat. Jadi tetap perlu tuh yang namanya kuliah ya. Perlu. Saya mengatakan pendidikan atau kuliah itu saya tidak mengarah kepada pendidikan formal saja, tetapi non formal ya. Belajar itu bisa di mana saja, tapi yang paling penting adalah belajar. Sekolah lah. Ya, tidak harus sekolahnya itu sekolah internasional. Tetapi kalau bisa yang sekolah standar internasional lebih bagus. Kenapa? Karena lingkungan membantu. Kalau lingkungannya itu internasional, mindsetnya pasti internasional, pola pikirnya internasional, kurikulumnya internasional, dan yang paling penting apa? Pergaulannya internasional. Wow, itu yang diharapkan ya. Iya, kayak saya kan sekolahnya dulu sekolah kampung, Coach. Oh, tapi di luar kampung sekolah, internasional. di luar sekolah saya cari teman-teman yang banyak. Oh, oke. Jadi tetap aja kayak suatu yang berbeda dapatnya di luar, dan ternyata wawasan juga bisa jadi bertambah ya. Betul. Nah, Coach Doni, di ini ada beberapa hal tentang misalnya di perusahaan ini sedang banyak digaungkan, bukan sebenarnya sedang sih, udah lumayan ya waktunya
mereka ingin bahwa karyawan di tempat mereka atau staf-staf mereka bertransformasi. Oh, itu yang film itu ya? Oh, Transformer. Jadi diminta untuk berubah menjadi robot gitu? Oh, bukan. Berubah menjadi sesuatu hal yang memang diinginkan sama perusahaan. Oke. Tetapi sebenarnya kalau misalnya Coach Doni dari sudut pandang speakerpreneur lah ya, berubah dengan transformasi emang banyak bedanya nggak sih? Berubah dengan transformasi. Kalau transformasi itu tujuannya ke arah yang lebih baik atau positif. Oh, pasti yang lebih baik. Ya, kalau berubah, ya sebenarnya tanyanya ke KBBI dong. Sebenarnya, tapi saya mau Iya. nanya menurut dari Coach Doni ini dulu. mengetes saya. Kalau berubah kan orang bisa berubah ke yang lebih baik atau yang lebih jelek kan? Iya, iya. Nah, betul. kayak saya berubah. Oh, iya. Dalam perjalanan hidup saya mengalami perubahan. Baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Ya kan? Betul. Yang terlihat jelas di layar. Saya yang 30 tahun lalu berbeda ukurannya dengan saya yang sekarang. Saya pernah lihat fotonya lu kurus. Bukan kurus, itu masih kere. Tapi itu artinya transformasi juga dong. Transformasi, iya, transformasi fisik ya kan. Man, mari kita lihat sama-sama melalui dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu yang disebut dengan namanya transformasi. Oke, Yang apa lebih itu? jelas ya. Jadi yang pertama adalah perubahan rupa, sesuai ini. Perubahan bentuk. Iya, Iya. bentuk, sifat, fungsi, dan lain-lain. Asia Tenggara melalui suasana transisi. Ya, pokoknya tentang perubahan rupa ya. Oke. Yang kedua adalah perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal yang lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. Perubahan gramatikal, jadi kayak perubahan bahasa. Tetapi Bahasa. kalau misalnya kita lihat di sini, perubahan ini jadi bukan hanya berupa bentuk. Jadi dia bilang sifat juga. Sifat juga, oke. Sifat dan fungsinya juga. Makanya kalau di perusahaan ada perubahan namanya transformasi perusahaan, Iya. ada perubahan yang namanya kayak sistemnya. Oke. Karena ada fungsi-fungsinya, mereka lakukan suatu perubahan secara detailnya. Makanya pas waktu kita melihat perubahan, dulu kayaknya perusahaan nggak kayak gini. Contoh nih ya, kalau masih ingat nggak zamannya orang tua kita atau zamannya kakek kita ketika mereka berbisnis atau Orang mereka tua berusaha. minuman maksudnya? Iya, bukan. Orang tua yang sudah tua-tua gitu iya, kan. yang Anda. sudah- ya. Jadi ketika mereka jualan, terutama misalkan contoh di Glodok deh ya. Iya. Ketika mereka mau ngambil barang pakai apa? Kalau mereka mau ngambil barang dengan suppliernya. Nah, Oke. kadang-kadang suppliernya dekat-dekat tempat sana kan? Oh, pakai nota. Enggak pakai nota. Jadi tahu ada Ambil dulu kertas, ya. ada kalender sobek, Oh. mereka coret di situ, mereka tanda tangan minta apa? Oh, iya, iya, itu iya. sebagai bukti Iya, untuk iya. mereka bahwa mereka minta barang. Iya, iya, iya. Nah, iya. coba zaman sekarang. Kadang malah nggak pakai kertas loh. Ah, iya benar. Gua bawa dulu ya. Nah, gitu kan. Ah, bener. Yang penting sesama owner kan. Iya. Ketemu kan? Nanti tinggal bilangnya nanti OE catet ya. Iya, iya. Dan dia percaya. Dan dia Maksudnya percaya. dia hanya bilang, saya ambil 10 Iya. unit misalnya gitu Iya, kan. iya, Ya iya. udah nanti saya catat. Ya, kita kan nggak tahu dia catat 10 atau banyak gitu kan. Iya. Tapi percaya kan. Iya, dan ini luar biasa loh. Jadi kepercayaan di antara mereka dan ternyata ini masih ada loh. Masih ada sampai Masih sekarang. ada. Jadi saya ketemu nih luar pas biasa. di dekat tempat sekolah anak saya. Jadi itu ada pedagang ya. Satu pedagang untuk nasi bungkusan, Oke. satu pedagang bubur. Iya, satu pedagang bubur ya. Jadi ya pedagang bubur ini tidak punya namanya keris. Nah, si yang orang punya nasi punya tempat yang sistemnya Iya, keris itu. iya, numpang. Ya, numpang kan jadinya. Pas waktu lagi siangan, dia tanya, tadi ada berapa sih? Main sebut aja si tukang bubur kan, 10. Dia bayar, dia langsung bayar. Luar biasa loh, maksudnya dikasih Wow, seperti ini ya. iya, iya, iya. Ya, tapi kalau zaman sekarang coba kita lihat ya, ketika dia sudah masuk ke anaknya, generasi penerusnya, dan ternyata generasi penerusnya lulusan dari sekolah internasional. Iya, Mau nggak lagi nggak tuh? mungkin. Pakai Iya. kalender, sobek, Nggak tanda bakal. tangan. Jangankan pakai kalender, kalendernya aja sekarang sudah kagak ada. Nah, benar. Berapa sering sekarang kemudian menggunakan kalender dinding? Aduh, udah jarang banget Ya kan? Iya. Tapi ada satu bank di Indonesia yang masih melestarikan sistem kalender dinding iya, dan iya. kalender meja, bahkan kalender yang mertua saya setiap hari sobek. Oh iya. Apa iya. namanya itu? Hah? Ya kan? Bang biru itu. Iya, iya kan? Iya, Kenapa? Karena memang dia ingin menjaga hubungan dengan customer atau nasabahnya Iya, yang iya. memang dari berbagai kalangan, termasuk yang kalangan-kalangan udah senior. Oh, oke. Dan Wah, orang kan paling senang begitu, coach. Betul. Ya kan? Saya masih ingat loh itu, mami saya itu dulu
sobek tiap hari, iya. Di situ ada keterangan tentang tanggal, sio, ya kan? Betul. Pasaran, ada kata-kata bijak lah gitu kan. Dan hanya bank ini yang satu-satunya masih melestarikan sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Iya, di tempat lahir saya Iya. di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, itu di rumah makan, restoran, baik restoran bakmi ataupun di coto gitu kan, warung coto. Itu sepanjang dindingnya itu selalu dihiasi dengan kalender. Wow. Biasanya kalender dari toko-toko. Betul. Ya kan? Toko material, toko besi, Betul. toko apa gitu kan. Dan itu masih ada yang cetak. Betul. Kenapa, tahu nggak? Buat sebagai media promosi. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, tahu nggak Wah. kenapa dia pasang kalender-kalender itu? Nggak tahu. Ada foto-foto artisnya. Oh iya. Iya Oh, kan? saya masih ingat tuh, karena kan orang tua saya itu jualan spare part, ya kan? Dikasih sama suppliernya, saya masih ingat tuh ya. Eva Arnas. Ada Iya. foto Eva Arnas di depan Iya. sambil pegang daun. Iya, dan itu semua dari kalendernya seperti tidak ada makna, semuanya foto perempuan. Iya, betul. Jadi sekaligus sebagai hiasan. Iya, tapi oke lah ya. Ya, membuat kalau orang hari senang. gini kan sudah bertransformasi, semua sudah kalender digital. Betul. Jadi bahkan kadang-kadang jam pun juga nyari-nyari jam kemana, Iya. ini udah nggak ada. Anak ya. saya itu coach. Iya. Ya, saya belikan jam tangan, nggak ada yang pakai. Oh, Ngapain pi pakai jam tangan? Handphone sudah ada. Oh, iya Bagus, juga ya. hemat. Iya, tapi kalau kita ya kayaknya ya, tetap pakai jam tangan. Sudah kebiasaan puluhan tahun. Iya, Meski di iya, handphone juga ada. Iya, betul. Nah, kita melihat lagi nih, Coach Sony ya. Ada beberapa, walaupun kita sudah tahu tentang transformasi, tapi Oke. ada beberapa transformasi yang kita bahas dulu Oke, di sini. ada ya. berapa? Ya, ada 4 jenis nih 4. transformasi. Satu. Yang pertama adalah transformasi kompetensi. Oh, Ya, kan tadi oke. sesuai dengan fungsi, dia harus menyesuaikan. Yang kedua, transformasi pola pikir. Jadi kalau mindset. misalnya tadi kita lihat transformasi sifat, jadi yang berubah apa dari pola pikirnya Pola dulu. pikir, ya. Yang ketiga adalah transformasi kebiasaan. Oke. Kalau pola pikir berubah, pasti kebiasaan juga akan Berubah. berubah ya. Yang terakhir adalah, nah ini yang diharapkan, transformasi keuangan. Pernah lihat nggak ini Coach Doni ya? Ada karyawan lebih kaya daripada bosnya. Ada. Oh, di mana? Apalagi di sektor yang produknya itu perlu dipasarkan, Iya, dimarketingkan. Ya kan? Iya, Kan betul. selain gaji, karyawan atau tenaga pemasar itu kan juga mendapatkan marketing fee, Betul. bonus, kemudian apalagi sih istilahnya itu apa? Fee, bonus, komisi. Komisi, Iya, ya kan? iya. Yang kalau pimpinannya bukan orang marketing, dia kan Pasti cuma dapat kalah gaji ya. dan tunjangan. Tapi ketika karyawannya itu jadi marketing, dia berhasil mencapai sales tertentu, Iya. dia dapat bonus, dapat komisi, dapat fee. Bisa Nah, lebih pastinya tinggi. kalau pemirsa di sini pengen tahu dong, kayaknya Tahu bagaimana? dong apa tahu aja? Tahu dong dulu, nanti Oke. ajanya belakangan. Jadi nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai namanya transformasi karyawan. Tetapi sebelum kita jauh masuk ke dalam pembahasan, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Nama saya Malik, saya ingin bertanya, apakah harapan perusahaan yang paling utama terhadap karyawan seperti selama bekerja? Halo, gua Iman. Gua mau nanya, gimana sih buat ngadapin karyawan yang sulit bertransformasi di era sekarang ini? Halo, aku Wuli. Aku pengen nanya nih pertanyaannya ya. Seberapa banyak sih karyawan yang akhirnya bertransformasi sesuai dengan harapan? Oke, Coach Doni. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ada beberapa orang yang bertanya nih ya. Dan ini rasanya banyak orang juga pasti penasaran tentang pertanyaan ini. Kayak lagu ya? Iya. Penasaran. Wah, aku nggak tahu Nggak tuh. tahu. Oh, nggak punya TV. Oh, Mau berarti- balas dengan beda angkatan ya? Iya. Saya cekak duluan. Iya. Nah, oke, yang pertama. Yang pertama, yuk. Apakah harapan perusahaan yang paling utama selama karyawan itu bekerja? Yang pertama pasti loyal. Oh iya, Itu benar, dulu. benar. Setelah loyal, dia harus bertransformasi sesuai dengan keinginan perusahaan. Iya, tapi kalau misalnya Coach Doni punya karyawan, pengen nggak karyawan itu pas masuk pinter? Kalau saya pribadi ya, Iya. pemirsa kita boleh berbeda pendapat Iya. ya. Saya tidak butuh karyawan pintar. Waduh. Saya cuma butuh karyawan jujur, loyal,
Loh, kenapa? Kalau gitu berarti tidak ada fungsinya orang belajar baik-baik sampai mendapatkan predikat cum laude. Ya, itu tidak dipakai di perusahaan. Oke. Ya kan? Yang digunakan dalam bisnis adalah yang pertama trust kan? Iya, Untuk betul. dapat trust dia harus jujur dulu. Suka jujur ayam atau jujur kacang hijau? Jujur kacang hijau. Nah, jujurlah padaku. Nah, itu bagi saya pemirsa. Kenapa? Kompetensi keahlian itu bisa di-upgrade. Iya. Ya, oke. itu tugas pimpinan perusahaan, business owner atau perusahaan untuk melakukan upaya transformasi yang dikatakan Coach Roni tadi. Tetapi kalau dia tidak punya modal utama jujur, ya kan? Iya. Percayalah, ngapain melakukan upaya transformasi ketika pada akhirnya dia akan menjadi racun. Wow, tapi ada yang begini, Coach. Begini atau begitu? Begini dulu, karena kan saya yang bicara. Oh iya, ya udah. Begitu Nanti dong. begitunya nanti baru. Sama Coach Roni, ada beberapa orang udah diajarin kan harapannya tadi bilang jujur nih. Betul. Jujur, loyal, oke lah dia jujur dan loyal, tapi diajarin susah banget gitu loh, Coach. Iya. Ya gimana? Harapan kita kan dia jadi berubah sesuai dengan Oh waktu iya, yang ada. tetapi tidak selamanya kesalahan itu ada pada pasukan. Oke. Bisa jadi kesalahannya ada pada komandannya. Satu, komandan tidak mampu melihat dan membaca kemampuan dari pasukannya. Oke. Sehingga akhirnya yang kedua, dia tidak mampu menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Oke. Bukan berarti dia bodoh selamanya. Iya, Tetapi iya. mungkin dia memiliki kapasitas atau kemampuan yang tidak bisa ditempatkan di hal-hal teknis misalnya. Nah, Ya kan? ini dia. Saya ada bagus. pengalaman, Ya, Coach. Benar. Ya, ketika saya diminta oleh sebuah perusahaan mengembangkan satu unit bisnis baru, Ya. saya diberikan otoritas untuk membentuk tim, memilih pasukan, mengajukan anggaran, dan menyiapkan infrastruktur. Ya kan? Ya, pada akhirnya ketika untuk menempati satu pos tertentu, waktu itu belum ada rekrutmen. Adanya adalah mutasi. Oke. Jadi saya boleh mengajukan, saya minta, tapi yang sudah ada. Oke. Tinggal nanti dimutasi ke tempat saya. Nah, sekarang kalau Coach Roni itu punya staff yang terbaik. Kemudian saya ada kebutuhan staff di sekretariat. Ya. Saya minta kepada holding, kira-kira Coach Roni mau ngelepas nggak staff Nggak terbaiknya, kasih ke saya Nggak mau. sebuah unit bisnis baru. Rugi dong. Saya udah capek-capek ngajarin kan. Itu yang terjadi pada saya. Nah, lalu gimana ini? Ya, saya dapat yang paling jelek. Ya, klasik Bagi ya. mereka. Iya. Bagi tempat sebelumnya. Betul. Tetapi ketika dipindahkan ke saya, ya kan seperti yang sering Coach Roni sampaikan, kita mapping dulu dong, Oke. kita analisa dulu dong. Mungkin bukan dianya yang jelek, tapi selama ini bosnya nggak lihat potensi dia. Oh. Nah, singkat cerita, karena nggak mungkin dibahas dalam satu episode ya kan, Iya. orang itu bertransformasi karena saya kasih ruang. Oke. Ya, akhirnya perubahan itu datang dari dirinya sendiri. Dan dia jadi yang terbaik, dapat Best Employee of the Month. Wow. Di grup perusahaan itu. Sampai dapat Bekas Best bosnya itu bingung. Iya, Kok iya. dia bisa berhasil sukses di situ? Bahkan meringankan tugas saya. Oh. Karena satu yang dia tidak dapat sebelumnya. Apa? Trust. Oh. Setiap oke. perubahan diawali dari kepercayaan business owner kepada timnya. Ya kan, ya jangan datang marah-marah mulu. Iya, Memang salah iya, satu tugas bos itu kan marah-marah. Biar dia terlihat masih ada, ya kan. Aduh. Tapi kasih kepercayaan dulu dan kasih ruang. Contoh, kalau kita kerja sama orang, saya kan juga dulu karyawan, saya juga pernah jadi buruh kan. Nah kalau kita di tiap hari diingetin sama bos, jangan lupa, capek nggak? Capek. Capek dong. Capek, Nah, iya. satu bisa orang harus kasih trust dulu. Oke, bro, so misalnya namanya sebut saja Bambang gitu kan. Bambang, saya kasih waktu 3 sampai 7 hari ya. Tolong targetnya begini. Nah, kan ada kata 3 sampai 7 hari. Iya. Di hari ketiga, nggak apa-apa kita tanya, bagaimana perkembangannya? Ada masalah nggak? Ada yang bisa saya bantu nggak? Bukan, sudah hari ketiga loh. Oh, oke. Tandanya nggak percaya. Iya, Nah, iya. kalau sampai hari ke-7, ya kan, kemudian dia tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, baru kita evaluasi. Ya kan, mungkin kendalanya bukan di orangnya, tetapi alat kerjanya. Ya kan, istilahnya dia diminta untuk memacu kendaraan 100 km per jam, tapi ternyata kendaraannya hanya mampu 80 km per jam. Iya, Jadi yang iya. salah bukan dia, jadi sudah gaspol gitu Iya, kan. iya, Tapi iya. ternyata mesinnya nggak mampu. Oke. Nah, itu evaluasi. Oke. Kalau semua aspek sudah kita evaluasi, masih nggak mampu juga, salah Anda. Kenapa masih menempatkan dia di situ? Ya cari, saya pernah mindahin orang. Oke. Sampai semua divisi udah nggak bisa di maksimal di situ. Barulah Dikeluarkan. dia tidak cocok di sini. Perusahaan. Tapi ketika itu terjadi, siapa yang salah? Iya. Anda yang salah, Coach. Kenapa? Karena keputusan final pada saat dia diwawancara dan direkrut itu ada di tangan business owner. Oke. Ya kenapa dia menerima dia? Ya kan? Nah, harusnya kan pelaku usaha itu harus memiliki kemampuan memapping, menganalisa. Nah, ini penting banget. Memang kadang-kadang secara teori itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk Sulit, dilaksanakan. bukan sulit.
Sulit. Karena kalau menempatkan orang the man in the right place, in the right time itu sulit banget. Betul. Ya kan? Makanya yang bisa adalah dicoba di mana letak dia itulah makanya leadership Ya. disebut art. Oke, Seni, the seni art ya. of leadership. Betul. Tidak ada ilmu pasti, tidak ada eksaknya itu yang namanya leadership. Iya, Kenapa? Ya, kepemimpinan itu kadang menyesuaikan tempat, menyesuaikan orang yang dipimpin, ya kan? Contoh, saya sama Coach Roni dalam satu institusi, dalam sebuah Iya. entitas, ya kita punya staff. Ya. Anak Gen Z, ya kan? Anak Gen Z itu kan slow response. Kok kayaknya penuh dengan emosi ya. Ya, tetapi kan karena kita sudah paham karakternya, Ya. jadi kalau komunikasi sama orang-orang seperti itu, ya udah nggak usah sepotong-sepotong, Ya. ya langsung kasih order aja, Panjang 1, aja 2, ya. 3, udah brief selesai, biarkan dia bekerja, Ya. pasti beres. Iya, betul. Kayaknya paham banget dengan Gen Z. Oke, yang kedua nih Coach ya. Yang kedua. Bagaimana menghadapi karyawan yang sulit beradaptasi dan bertransformasi? Ya, kalau pengalaman saya kasih limit waktu, kasih timeline, dan bantu awasi, dampingi. Oh, Ya kan? itu Karena nggak kejam ya kalau misalnya kasih batas bukan, waktu ya? itu tugas perusahaan untuk mendampingi. Oke. Ya bentuknya kan bukan berdiri di sebelahnya setiap hari, ya kan? Tetapi kan bagian HR tentu sudah paham lah. Mungkin dengan ada assessment, mungkin dengan ada diskusi, Ya, ya. ada FGD atau Ya, apalah secara berkala gitu kan? Ya. Kenapa? Kita bantu dia, ingatkan dia bahwa kamu punya timeline ya, kamu Oke. punya apa? Timeline itu apa misalnya? Iya, tenggat waktu. Tenggat waktu gitu Iya. kan. Nah, saya bantu gitu Iya, kan. iya. Karena membantu dia sebenarnya membantu perusahaan sendiri kan. Betul, betul. Tapi bukan artinya dia adalah orang-orang yang sulit ya sebenarnya ya, kayak gitu ya. Ya. Tapi di awalnya memang harus Betul. diberikan jangka waktu dulu ya. Betul. Karena kadang itu yang lebih berat itu ketika gas pertama kan. Oh iya betul. Startnya kan. Sama kayak kereta waktu lagi Betul. pertama kali Berat berjalan. sekali. Iya. Tapi kalau sudah jalan, susah dihentikan. Iya, bahkan ada yang lewat pun ditabrak. Makanya hati-hati. Kalau kereta sudah berjalan kencang, Iya. tidak ada yang bisa menghentikan seketika. Wah, betul. Iya kan? Lalu kalau misalnya kita pengen tahu ciri-ciri orang, oh ini tuh pasti bisa untuk bertransformasi, itu kayak gimana, Oh, Coach? ada 3. Wah, coba saya tebak dulu ya, Coach Iya, ya. kenapa? Karena template-nya 3. Oke, kita lihat sama-sama Iya. ciri-ciri orang yang bisa bertransformasi. Yang pertama, kata-katanya otentik dan jujur. Otentik kan pasti otentik karena dia kan pasti berkata sesuai dengan apa Iya, yang dari mana kita tahu bahwa itu otentiknya dia? Oke. Karena ada orang yang kemudian untuk mendapatkan validasi dari orang lain, dia meramu kata-katanya. Ya kan? Nah, jujur itu ya bukan hanya dari kata-kata tapi juga dari perilaku dan tindakan. Oke, Makanya nanti ada dari kaitannya situ dengan ya. aspek yang berikutnya Oke, ya kan? oke, Yaitu oke. yang kedua, Menarik, ya. fokus pada solusi dan hindari drama. Ini menarik nih, Coach. Saya mengcoaching satu perusahaan, belum besar perusahaan yang kali ini saya pegang, Ya. tetapi dramanya luar biasa. Nah, udah berarti tidak sulit untuk diajak bertransformasi. Ya kan? Jadi harus kita benerin per divisi, Iya. karena di antara satu divisi aja dramanya banyak. Waduh, saya curiga pemiliknya adalah sutradara sinetron. Sehingga stafnya semua ikut main drama gitu kan. Karena pemiliknya sibuk ngurusin perusahaan yang lain dibandingkan perusahaan yang ini. Nah, itu hati-hati, butuh Iya. perhatian, Nah. sentuhan khusus, minimal sekali-sekali datang ke situ, Itu. menyapa timnya. Betul, itu yang saya sampaikan. Karena Iya. dia terlalu cuek. Iya, Karena dia pikir karena semua bisa berjalan by system, ternyata di dalamnya itu banyak sekali terjadi namanya kekeliruan. Nggak Bahkan bisa. SOP pun tidak jalan. Ya, yang namanya sistem itu tetap ada orang yang harus mengawasi agar berjalan sesuai dengan SOP-nya. Bahkan yang namanya autopilot sekalipun, pesawat itu dia melakukan autopilot ketika sudah di ketinggian tertentu Iya, dan iya. sudah tidak miring, Iya, betul, tidak menanjak tapi betul. sudah lurus, Iya, iya, ya kan? iya. Tapi ketika lagi take off dan landing, disitulah peran seorang pilot, Iya, ya, iya. dia bekerja dengan menggunakan kemampuan, skill dan keahliannya untuk membuat pesawat itu take off dan juga landing. Meski orang bilang, kerjanya pilot cuma take off landing doang. Kata siapa? Dia kan Iya, melakukan iya. pengawasan. Benar, benar. Selama autopilot berlangsung, dia tidak tidur. Betul. Dia melihat indikator-indikator bahwa pesawat itu berjalan pada tempatnya, sesuai dengan tujuannya. Melenceng 1 derajat saja, yang tujuannya Jauh tadinya ke Pangkal Pinang, bisa ke pangkal yang lainnya.
Nah, kalau yang ketiganya kayaknya jauh lebih menarik nih, Oke. Coach. Apa tuh yang ketiganya tadi? Yang ketiga, manajemen emosi. Nah, karena drama itu memicu emosi kan ya. Nah, makanya emosi tidak selalu jelek, Coach. Emosi itu kan soal perasaan. Betul. Ya kan? Emosi itu ada senang, Iya. marah, bahagia, ya kan? Nah, Anda harus memiliki kemampuan memanage emosi Anda. Kapan saatnya Anda marah? Kapan saatnya Anda kemudian bahagia? Kapan saatnya Anda tertawa dan seterusnya dan seterusnya? Jangan sebentar-sebentar ngamuk. Wah. Jangan sebentar-sebentar marah. Marah perlu nggak, Coach? Perlu, tapi jangan setiap hari marah-marah, ya kan? Iya. Kalau Anda jadi pimpinan, kemudian staf Anda dimarahin tiap hari, kan orang jadi capek, kan? Iya, iya. Tapi sekali-sekali juga Anda kemudian memberikan pujian kepada tim Anda, ya. Angkat, sentuhlah emosinya, egonya tim Anda. Jangan cuma egonya Anda saja yang kemudian dipelihara, karena ada pemilik perusahaan, Coach. Dia kemudian mengatakan di depan rapat manajemen, ya ini bisa owner nih, ya kan? Kemudian itu salah satu direksi, Iya, iya. salah satu direktur anak perusahaan. Iya. Ya, ownernya bilang gini, kau kau itu seharusnya sudah tidak layak di sini. Waduh. Kau itu seharusnya sudah harus diganti secepatnya. Sakit nggak hatinya? Oh, sakit hati. Tapi kita pengen tahu kelanjutannya. Ya. Tapi kita minta pemirsa untuk tetap bersama dengan kami dulu. Nggak sekarang. Jangan, kita masih simpan dulu karena ceritanya sangat menarik ya. Oke. Tetaplah masih bersama dengan kami pemirsa, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, pastinya Anda sudah menunggu dong kelanjutan cerita dari Coach Doni. Bagaimana seseorang yang tadi ketika di dalam rapat besar ya Coach ya, Ya. bahwa dia dibilang kau itu seharusnya sudah diganti. Iya. Nah, Emang lanjutkan saya ngomong ceritanya, gitu Coach. tadi ya? Iya. Wah, saya keceplosan, Coach. Kayak gimana tuh Coach? Selanjutkan, Ya. harus tanggung jawab ini. Ya, makanya dalam komunikasi kepemimpinan atau leadership communication ya, yang ahlinya Coach Roni itu, seorang business owner atau pemimpin itu juga harus memiliki kemampuan manajemen emosi, Coach. Oke. Bukan cuma staff atau timnya. Ya, kemampuan manajemen emosi itu juga dimiliki oleh seorang pengusaha, pemilik bisnis. Ketika dia kemudian merasa kurang puas dengan capaian target dari timnya, ya jangan langsung semudah itu melampiaskan dengan kata-kata yang tidak tepat, apalagi di dalam forum rapat resmi. Oh, mungkin dia pemimpinnya ini karena dia dapat berupa warisan nih Coach. Ya. Bukan karena dia meniti karir. Gitu nggak Coach? Nah, itu menarik. Nanti kita bahas di episode yang memang fokus pada pewaris atau perintis ya. Iya, iya, iya. Karena memang beda ya. Iya, Kalau iya. perintis itu pasti lebih menghargai orang lain. Nah. Ya kan, karena dia memulai bukan dari nol tapi dari minus kan. Betul, Nah, betul. tapi dalam kisah yang saya alami sendiri ini, orang ini levelnya sudah BOD. Oh, ya kan? tapi dia meniti karir Coach. Dia meniti karir. Cuma business owner-nya yang Ya, mungkin ya. beda. Oke. Ya kan? Nah, Ya. tetapi kan karakter itu kan bisa dibentuk dari berbagai peristiwa kan. Iya, Mungkin betul. dari kepahitan-kepahitan hidup sehingga dia akhirnya tidak mudah percaya pada orang gitu Iya, kan. iya. Tapi menurut saya itu sangat tidak bijaksana. Makanya salah satu aspek kepemimpinan itu adalah kebijaksanaan. Ya kan? Nah, itu nanti tanya Coach Roni gitu Iya, kan. iya. Tapi Apa endingnya gimana tuh Nah, ini Coach? saya mau masuk ke situ. oke. Apa yang terjadi, ya kan? Ketika itu disampaikan di depan forum, tentu yang bersangkutan tidak akan membantah. Diam saja. Betul. Tapi apa yang terjadi? Pasti Sakit hatinya hati. sakit, Iya. apinya membara dalam dada. Iya. Ya kan? Nah, inilah hati-hati kalau pemilik perusahaan, pelaku usaha. Kalau Anda bisa ngomong asal, orang masih ada di depan Anda, itu hanya karena dia masih punya ketergantungan pada Anda. Tapi ketika hatinya sudah tidak nyaman, emosinya sudah tidak bisa dipelihara dengan positif, dia akan menyiapkan exit plan. Betul, betul. Jalan keluar. Ini saya pengen cerita Coach. Ini kejadian sama diri saya Coach. Oke. Jadi- Pernah digituin. Bukan pernah digituin seperti yang sama ya Iya, tepatnya, iya. tapi saya merasa bahwa ketika dulu saya bekerja, saya waktu itu ada ingin jalan-jalan. Ya, uang ada lah. Coach, Iya, ya. iya, iya. Pengen jalan-jalan, saya udah beli Tiket. tiket, beli hotel, bukan beli hotel, Pesan hotel. ya. Pesan Booking, hotel, booking. booking hotel di sana di waktu itu di Taiwan ya. Saya beli. Jadi pas waktu udah tanggalnya dan saya sudah mengajukan cuti, semua sudah sesuai dengan prosedur. Sudah ikut aturan. Iya, tiba-tiba 1 minggu sebelumnya saya ditelepon sama atasan saya dan diminta cuti kamu dibatalkan. Wish. Karena kita akan masuk sistem baru dan kamu harus ada di sana. Wow, itu sengaja sirik atau Dan yang herannya Coach, itu ada dari pimpinan cabang yang lain dan perempuan ya, dan perempuan dikasih untuk cuti kecuali saya tidak boleh untuk cuti Oke, dan oke. dibatalkan.
dari situ saya timbul, suatu saat saya akan keluar dari sini, saya bikin perusahaannya sendiri. Nah, Iya. ada exit plan kan? Iya, Itu iya. yang terjadi dengan cerita yang saya ceritakan tadi. Iya. Ya kan? Orangnya mungkin saat ini masih berada di situ Iya. dengan catatan dia harus punya pijakan yang kuat dulu. Iya. Sebelum akhirnya saat yang tepat dia pasti akan Iya. Karena orang bekerja, coach, bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan atau gaji, tetapi juga kenyamanan. Betul. Bagaimana ada orang-orang tertentu merasa saya bekerja karena Iya. ada idealisme yang saya betul. berikan, yang saya dapat, gitu kan. Jadi bukan sekedar uang. Nah, pemilik usaha harus paham timnya. Iya. Ada orang yang merasa senang ketika mendapatkan penghargaan dalam bentuk remunerasi, Iya. dalam bentuk bonus. Tapi ada orang yang senang ketika aspek egonya dijaga. Iya. Ada orang yang senang ketika dianggap keluarga. Iya kan? Kalau saya pengen Macam-macam. semuanya, Coach. Ya, saya juga mau semuanya. Makanya jadi pengusaha. Iya. Nah, itu menarik ya. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang, wah ternyata ada ego yang tersakiti, menimbulkan namanya exit plan. Iya. Dan itu memang real. Dan Saat itu ini- menular, coach. Oh, menular. Iya, di Nah, ini tim di boleh- bawahnya itu merasakan hal yang sama. Iya. Kenapa? Karena kan energi itu menular kan? Betul. Makanya kalau Anda percaya energi menular, fokus pada energi positif. Iya. Sebagaimana energi negatif yang mudah menular, positif juga sama. Iya. Nah, jadi itu kemudian merembet ke yang lain, Iya. dan itu saya dengar langsung dari yang bersangkutan. Dia curhat ke saya. Oh. Ya kan? Nah, karena Ini saya dianggap nih. senior kan. Iya, Saya iya. bilang, kamu jangan gegabah. Iya. Ya, ketika kamu belum punya pijakan, ya, kaki kanan belum kuat, jangan angkat kaki kirimu. Nanti Iya, pasti jatuh. Iya. Ya kan? Nah, artinya apa? Dalam posisi dia seperti iya. itu, ada yang harus dia korbankan. Ya, yaitu egonya. Ego. Ya kan? Ya udah, jalani aja dulu, ya. Periuk nasimu kan masih di sini. Iya. Dilaksanakan semampu dan sekuatmu, tetapi hari ini dan beberapa hari ke depan kamu harus mulai buka jaringan ke tempat yang lain. Iya. Dan dia sudah dapat kesempatan yang lain. Nah, mungkin dulu saya belum mendapatkan nasihat dari Coach Doni. Ya. Saya melangkah terlalu cepat. Terlalu Oke. cepat karena masih muda, masih emosi. Ya, Saya ya. juga pernah seperti itu. Pernah juga. Makanya kehidupan adalah pelajaran yang paling berharga. Oke. Nah, Coach, sebelum nanti memberikan wejangan. Sudah habis pertanyaannya? Masih ada satu Oh, pertanyaan. nggak dijawab dulu? Ya, makanya ini yang mau saya Oke, tanyakan. tanya dong biar saya kelihatan penting. Seberapa banyak sih karyawan? Ya, ini pasti penasaran dari para pemilik bisnis nih. Seberapa banyak karyawan yang akhirnya bertransformasi sesuai dengan harapan pemilik bisnis? Ini seharusnya yang jawab Coach Roni. Iya. Tapi based my own experience, ya kan, berdasarkan Iya. pengalaman saya pribadi, tidak banyak. Ya, bahkan mungkin nyaris tidak ada. Ya, tergantung ya. Betul. Tergantung apa? Sekali lagi, leadership Betul. dalam perusahaan itu. Anda bukan cuma pemilik perusahaan, tapi Anda juga pemimpin. Iya. Karena Anda yang tahu arah tujuan perusahaan itu mau dibawa kemana. Seperti lagu, Iya. mau dibawa, ya kan? Langsung bernyanyi ya. Ya, jadi kalau Anda ingin membuat sebuah perubahan, siapa yang harus memulai duluan, Coach? Ya dari atasannya. Yes, Anda dululah yang harus berubah. Jangan cuma teriak-teriak minta orang, kau harus lebih rajin ya. Iya, Tapi iya. dia juga nggak pernah ke kantor. Iya. Ya kan? Kerjanya cuma nge-zoom dari rumah. Iya. Datanglah secara fisik. Itu Iya. adalah engagement ya. Iya. Ada sentuhan, ada komunikasi yang lebih personal dengan tim Iya. Anda sehingga mampu menjadi booster Iya. bagi Makanya tim Anda. memang ada satu teori di dalam seni leadership di mana salah satu fasenya ternyata ada satu teori disebut dengan namanya servant leadership. Servant leadership. Servant leadership berarti di mana itu dimulai dari atasannya. Oke. Jadi dimulai dari atasan walaupun sekarang ada berkembang lagi banyak teori-teori leadership. Nah, tapi kita tidak membahas leadership di saat ini. Kita akan menunggu wejangan dari Mbah Doni. Karena leadership itu adalah trainingnya Coach Roni. Iya. Oke, berarti quotes of the day. Yes, Oke. dari Mbah Doni. Apa nih kira-kira? Untuk quotes of the day dari Mbah Doni. Kok jadi Mbah sih? Oh, apa? Episode kali ini yaitu transformasi positif dimulai dari perubahan cara berkomunikasi. Wow. Nah, Anda mau berubah? Anda mau bertransformasi ke arah yang positif? Mulailah mengubah cara dan gaya komunikasi Anda. Wow, tapi itu kan memang indah didengar ya Coach ya. Betul. Mengubah cara komunikasi bisa mengubah seseorang. Bisa? Hubungannya di mana Coach? Orang apakah dia bisa berubah behaviornya? Bisa. Bisa. Iya. Oke, gimana? Itu masuk ke ilmunya Coach Roni, NLP. Iya, Iya tapi kan? kalau dari segi kata-kata, apakah Bisa. kata-kata itu bisa mengubah dalam Bisa. sekejap?
Oh, tidak sekejap. Oh, Kalau oke. sekejap itu bisa tapi otoritas. Oh, oke. Ya kan misalnya Iya. pergi kamu, pergi dia. Ya kan? iya. Diam kamu, diam dia. Iya. Tetapi ketika tim sales Anda mungkin belum mampu mencapai target, ya kan? Iya. Dari motivasi, Iya. ya dari kata-kata, Iya. pemilihan diksi yang tepat, mungkin dia belum mencapai karena perlu dimotivasi, Iya, ya kan? iya. Sama kalau orang yang bersalah juga, ya kan? Ya tidak langsung harus kemudian dihakimi. Iya, Perlu iya. kita ajak bicara, ya tidak harus saya atau business owner, mungkin Iya, manajer HR-nya atau manajer langsungnya kan. Iya. Sebenarnya ada masalah apa sih? Iya. Oh, ternyata ada masalah keluarga. Iya, Ya, itu iya. kan salah satu hal yang mungkin jadi pemicu dia tidak achieve kan? Betul. Nah, apa yang bisa kita bantu? Iya, Jadi support iya. sistemnya juga harus disiapin. Waduh, support system ya. Iya. Ini seperti perusahaan apa saya tahu ya. Iya. Tapi saya ada cerita yang menarik tentang yang tadi. Coach. tangan Tentang dong. keluarga, karena tadi Iya. ya. Tentang keluarga. Jadi ada satu cerita, ini the real story. Karena ya. harta yang paling berharga adalah Keluarga. Kita keluarga cemara ya. Jadi ada satu karyawan, dia posisi sebagai seorang sales. Iya. Dan dia suruh jualan, tidak pernah achieve. wow, berapa lama tuh? Setelah 1 tahun kalau nggak salah. 1 pecat. tahun, nggak dipecat. Nggak. Akhirnya, nah tapi bedanya adalah atasannya datang ke sana, dan dia diwanti-wanti sama atasannya lagi. Oh. Jadi ada area sales manager, ada regional sales manager, ya di bawahnya ada ini bagian si relationship manajernya. Dan ketika pas waktu lagi datang ke tempatnya dia lihat anak ini, kalau pas waktu lagi presentasi bagus. Bagus, Coach. Harusnya dia pinter dong. Nah, waktu lagi presentasi bagus. Nah, akhirnya dibawa ke beberapa orang. Dan dia lihat, ternyata kok kenapa? Dengan orang-orang yang ternyata lebih tua, senior, yang jauh jenjangnya. Dia mulai ketika lagi berbicara, mulai terbata-bata. Kalau sama orang yang lebih senior. Iya, yang bedanya lumayan jauh. Tapi kalau ya beda-beda sedikit, oke lah. Dia Ya, lancar terintimidasi sekali. dia. Iya, tapi orang tersebut ternyata tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya diulik. Nah, dipanggillah secara pribadi. Dan tahu nggak ternyata kenapa, Coach? Ada trauma? Ternyata waktu masih kecilnya, dia bilang orang tuanya, terutama ayahnya, sering sekali ketika dia menjawab apapun, dia bilang, kamu nggak boleh bicara. Oh, Selalu setiap kali dibantah. papanya itu. Iya, dari semenjak masih kecil. Dan Oke. ini yang membuat ketakutan dia, si anak kecil tadi, ketika dia mulai masuk ke jenjang, ketika dia Iya, bekerja, iya. dia melihat sosok yang lebih tua, dia mengingat alam bawah sadar dan mengingat ayahnya. Iya. Sementara Alam itu kan adiknya Viti Vera. Iya. Dangdut. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, Kebetulan kasihan orang ya. tuanya masih hidup. Oh, masih Orang hidup. tua masih hidup. Gantian dia yang marah-marahin bapaknya. Enggak, Coach. Jadi dibawa akhirnya dia ke keluarganya, diajak ngomong sama Di-healing. atasannya. Jadi diminta untuk cerita dan akhirnya orang tuanya cerita, mereka saling berpelukan dan menangis. Oh, saya suka dengan Iya. tindakan atasannya itu. Iya, iya. Ya, dia bisa ambil bagian dan pada akhirnya kan ada perubahan sikap kan. Ada. Nah, setelah itu achieve nggak? Setelah itu dia jadi the best employee. Wih, luar Iya. biasa. Tolong kenalkan dia sama saya mau rekrut dia. Karena saya sudah tidak punya masalah Iya. bawaan dia kan. Iya, Udah iya, sembuh. iya. Kayaknya dia kemana, entah kemana gitu loh ya orangnya. iya, Oke, iya. quotes of the day dari saya. Yes. Saya lanjutkan karena saya tidak mau ketinggalan dari Coach Doni ya. Mbah Roni. Jangan mbah dong kalau Ya, dari asok. saya. Engkong. Dari saya adalah mempunyai harapan akan transformasi adalah kunci utama. Mempunyai harapan dalam menjalankan transformasi itu sendiri. Jadi kalau orang melakukan namanya transformasi, yang paling utama adalah harapannya dulu. Ya, Jadi- tapi harusnya tulisannya diganti, Coach. Apa tuh? Bukan kunci, kunci. Wah banget. Jadi udah kelihatan dari sejak lama ya. Iya. Jadi kalau misalnya Anda ingin namanya bertransformasi, nggak usah cerita keren-kerennya dulu. Tapi Betul. sebenarnya apa sih harapan Anda terhadap transformasi itu sendiri? Nah, Setuju. itulah yang akan membawa perubahan. Nah, pemirsa, masih ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Jangan kemana-mana, pemirsa. Tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita sudah akhirnya sampai di dalam segmen yang pastinya harusnya Anda tunggu-tunggu. Oh, maksa nih ya. Ya, maksa nih. Karena ini adalah satu segmen tips dan trik yang dapat Anda implementasikan terhadap perusahaan Anda ataupun di tempat Anda bekerja. Nah, kita akan memulai dulu. Kalau tadi sudah ada Mbah Doni atau Eyang Doni, kali ini kita minta yang benar nih kepada Coach Doni mengenai tips dan strategi komunikasi yang tepat supaya ada transformasi karyawan. Gimana, Nggak Coach? konsisten ini Coach Roni. Dari
dari awal disapa coach, di Iya. tengah-tengah disapa mbah, terus eyang, sekarang balik ke coach lagi ya. Ya, daripada saya panggilnya tante atau sus ya. Kalau tante berarti harganya lebih murah 1.000. Oh iya, Karena kenapa? tanpa telur. Bisa aja. Bisa, masuk. Ayo, masuk. Oke, kalau Yang gitu, tips of the day. Iya. Ada? 3. 3. Kenapa 3? Template ada 3. Yang pertama, pilih kata. Waduh, ini kayak teka-teki silang ini. Maksudnya jadi gimana nih? Anda jangan hanya berkata-kata. Untuk membuat tim Anda bertransformasi, mulailah dari transformasi kata-kata. Ya, ubah kata-kata Anda. Bagaimana cara mengubahnya? Anda sebelum ngomong, pikir dulu, ya kan? Pilih dulu kalau mau marahin tim Anda atau memotivasi mereka, itu pilih kata-kata yang tepat. Dipilih dulu atau dipilah dulu? Ya, dipilih kemudian dipilah. Atau dipilah dan dipilih. Dipilah dulu harusnya. Pilah baru dulu ya, dipilih. oh Iya. ya, tambah pusing saya. Jadi makanya pilah-pilih kan, bukan Iya. pilih-pilah kan. Benar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Iya. dengar itu untuk memahami, bukan untuk menjawab. Untuk memahami. Yes. Oke. Nah, pasti Oke. bingung kan? Iya. Bingung pegangan. Oke, saya mulai pegang ya, dulu. Karena banyak orang berdebat itu, Iya. dia menjawab sebenarnya karena dia nggak paham. Tapi yang penting ada jawaban. Sebentar, kenapa menjawab karena Dia nggak paham? ya misalnya Coach Roni komplain ke saya, Iya. ya kan, kemudian saya langsung jawab, itu kan reaktif. Artinya Iya. apa? Yang penting saya menjawab. Oke. Tapi kalau misalnya saya memahami kata-kata Coach Roni, tidak semua ada jawaban. Oh, berarti kalau saya di dalam kelas dan saya bertanya, ada yang mau bertanya, tidak ada yang bertanya. Ya, tandanya mereka ngantuk. Bisa jadi karena paham, Iya. atau bisa jadi tidak paham Iya. dan tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Iya. Ya, kita kan tidak bisa memaksa orang untuk paham. Iya. Kalau dia tidak paham, ya bukan tugas kita untuk membuat dia langsung paham. Iya. Ya kan, tapi kita kasih ruang, Iya, ya kan? jadi mendengar untuk paham. Paham. Jadi misalnya Coach Roni bicara ke saya, ya, termasuk menyampaikan keluhan. Kenapa sih begini? Ini biasanya dalam hubungan suami istri. Oh, oke. Ya, istri marah-marah gini, suami Kayaknya lagi ada masalah deh. ya diam aja dengar. Karena Iya. kadang kita tidak perlu jawab, jawabannya sudah ada. Iya. Ya hanya perlu didengarkan. Iya. Ketika Anda mendapatkan keluhan, Anda jangan langsung reaktif. Ya, misalnya dalam pelayanan masyarakat, dalam pelayanan produk gitu kan. Ada yang komplain, barangnya nggak sudah. Jangan langsung, wah, kita sudah susah SOP, kita sudah. Sebenarnya dia tidak menyampaikan keluhan itu langsung ke kita, tapi dia cuma ingin agar nanti pelayanannya diperhatikan. Ya artinya apa? Ya udah dengerin aja dulu. Setelah dia menyampaikan semua isi kepalanya, kita jadi paham dan mengerti. Ya. Setelah kita mengerti, kita bisa menentukan respon kita. Iya. Ya kan? Jadi dengerin dulu, Iya. pahami dulu. Ini memang sesuai dengan cerita suami istri nih coachnya. Misalnya dia si istri lagi cerita sama Ya, suaminya. curhat Ya, nih. bukan. Ya kan? Jadi memang ada cerita kawan lah ya, kawan. Ya. Biasanya kalau yang bilang kawan itu cerita diri sendiri. Jadi misalnya bercerita begini, jadi waktu dia bilang, mas katanya, nah, kan nggak mungkin saya dipanggil mas. Iya. Ya, mas katanya kalau saya tuh capek banget. Nah, biasa kan ya, kalau istri-istri kan ngomong gitu kan, capek banget. Aduh, ini kayaknya kalau rumah banyak dibersih-bersih, ini kayaknya capek banget kan, rumah kita nggak kecil. Wah, orangnya lumayan. Iya. Ya kan gampang, kan udah ada ART Iya, kan katanya. Ya udah kalau memang kurang tambah aja satu, kasih solusi. Iya. Tapi orangnya susah banget mas, cari orang tuh nggak gampang. Iya, betul. Loh kayak gimana? Ya pilih aja, kalau nggak sesuai pecat, ganti lagi yang baru kan gitu. Iya. Bilang nggak segampang itu mas sebenarnya kan. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen dilakukan? Akhirnya ujung-ujungnya apa yang terjadi? Si istri bilang, kamu tuh nggak paham sama aku. Iya, memang suami tidak akan pernah paham istri. Akhirnya dia cerita sama temennya yang Iya. perempuan. Nah, baru. Ya kan? Sebenarnya tuh kan gue udah capek banget. Gue cuma minta dia tahu bahwa gue tuh capek. Iya kan? Malah dibilang suruh tambah. Iya. Jadi laki-laki itu komunikasinya itu berdasarkan logiknya. Iya, Sementara iya. perempuan berdasarkan emosinya. Jadi hargailah emosi wanita ketika dia berbicara. Sebab kadang masalah itu tidak perlu solusi. Iya. Dia sudah punya solusinya. Tetapi dia butuh didengarkan, Iya. butuh dihargai, butuh disayang. Iya, Ya kan? iya. Karena salah satu bentuk perhatian suami ke istri itu adalah cinta dan kasih sayang, bukan cuma dengan memberi solusi menyiapkan tambahan asisten rumah tangga. Iya. Tetapi bahwa oh iya kamu capek ya sayang, Iya. istirahat dulu Iya, ya kan, iya. dengarkan dia ya, manjain dia, selesai masalah. Iya, betul itu ternyata yang dibutuhkan. Yang Ya. ketiga, Coach. Yang ketiga, tips dari saya yaitu Ini susah, seleksi lingkungan.
Gimana seleksi? Bagi business owner ya, bergaulah dengan pengusaha-pengusaha lain yang memang mindsetnya positif. Kita belajar bukan cuma dari success story, tapi kisah kegagalan. Oh, Iya dong. Oke. Ya kita belajar dari kisah sukses orang. Oke, bagus kan? Tapi yang paling penting adalah kisah kegagalan orang, kemudian dia bangkit dari kegagalan. Oke. Kalau itu dari business owner bisa dia seleksi. Bisa, Tapi kalau dia seorang karyawan. gampang. Nah, pilihlah teman-teman gaul Anda. Ya, buat teman-teman yang bekerja secara profesional sebagai karyawan misalnya. Oke. Ini yang saya lakukan juga dulu waktu saya bekerja di sebuah perusahaan. Ya, kan saya juga pernah karyawan. Iya, iya. Satu, setiap karyawan pasti minimal punya 2 grup WA. Iya. Satu grup WA di mana dia dan bos ada di dalamnya, dan satu grup WA di mana semua ada kecuali bosnya. Dan dia salah kirim ke grup ya. Hati-hati, ya kan? Nah, pilih-pilih sikap respon Anda, ya. Yang kedua, ketika jam istirahat Anda kumpul di kantin misalnya, hindari orang-orang yang setiap Anda berkumpul hanya ngomongin kejelekan perusahaan, kejelekan bos, ya. Iya. Kalau semua sudah diomongin jeleknya perusahaan, jeleknya aturan main, peraturan, Iya. kebijaksanaan, sampai bos Anda diomongin jelek-jelek, besoknya Tuhan pun dijelekkan sama dia. Dan ketika Anda sudah tidak ada di kelompok itu, Anda yang diomongin. Iya, Ya? iya. Ingat, jangan habiskan waktu berkumpul dengan toksik, dengan orang-orang yang tidak produktif. Ya, nggak apa-apa, pilih teman, ya kan? Oh, tapi jangan ngomong depan temannya, aduh sorry lu toksik. Enggak, ya kan? Ah, maaf bro, saya ada keperluan ya. Kumpullah dengan orang-orang positif. Kenapa? Setiap orang sukses itu pasti mampu menghadapi badai dan apapun masalahnya. Ya kan? Ya. Dan kalau dalam sebuah pertandingan sepak bola, Coach Roni, kan ada tim yang sukses, Ya. ada tim yang gagal. Pasti. Tim yang gagal, kesebelasan yang gagal akan menyalahkan wasitnya curang. Iya. Akan menyalahkan bolanya tidak bundar. Iya, iya. Akan menyalahkan lapangan tidak rata. Iya. Kalau 3 hal tadi itu terjadi, wasit curang, bola tidak bundar, lapangan tidak rata, kenapa tim yang satu bisa menang? Padahal mereka bermain di lapangan yang sama, iya. bola yang sama, Iya. ya kan? Nah, jangan habiskan waktu berdebat dengan hal yang tidak produktif. Pilih teman-teman Anda. Dulu saya, makanya banyak teman saya lebih tua dari saya, Coach. Oh, oke. Ya. Kelihatan dari tampangnya gitu. Makanya sekarang saya gaul dengan yang lebih muda. Oh. Untuk membalas, mengganti semua Iya, waktu-waktu iya. saya masih bekerja itu, saya lebih banyak habiskan waktu dengan fokus belajar atau ikut orang. Iya, Ya kan? iya, iya. Di jam-jam saya istirahat pun saya lebih banyak minta izin untuk boleh gabung dengan yang lebih senior. Oh. Karena saya dapat insight-nya. Oke. Itu kan ilmu gratis kan? Betul. Dan di hari-hari libur kadang saya bersilaturahmi dengan orang-orang yang lebih senior dan lebih pengalaman, ya kan? Iya. Makanya bangun kepercayaan. Jadi kuncinya apa? Seleksi lingkungan. Meski Anda tidak jualan minyak, tapi kalau tiap hari Anda gaul dengan penjual minyak, lama-lama Anda pasti bau minyak. Betul, tapi ada yang mengatakan begini juga, Coach. Jadi ketika kita menjauhi orang-orang seperti itu, malah kitanya justru akan dimasalahkan dengan mereka. Ya, karena mereka itu toksik. Bukannya mereka itu harusnya kita rangkul. Ada beberapa Ya. orang yang mengatakan, dirangkul dong. Oh, ini Ya, siapa dulu nih? dari Manajemen segi- atau Enggak, dari orang yang tadi kan kita suruh seleksi Iya, kan. iya. Bukan yang dirangkul supaya kita bisa membawa aura perubahan terhadap kelompok tersebut. Ya, ya, itu saya setuju. Tetapi kalau kita tidak kuat energinya kepada mereka, lama-lama kita yang akan berubah jadi kayak mereka. Ah, ini Artinya benar, begini, kita benar. jaga jarak itu, kita memilih teman atau lingkungan itu, bukan berarti kita kemudian mengatakan di depan dia, ya kan? Ah, sorry ya coach, kau itu kurang bagus, kau itu orangnya toksik gitu kan? Iya. Enggak dong. Hubungan sesama manusia tetap Iya, baik, iya. tetapi dengan siapa kita berlama-lama, Oke. dengan siapa kita menjadikan dia orang terdekat kita, Iya, iya. itu yang kita pilih. Berarti bukannya benar-benar arti kata menjauhi. Ya oh, enggak, nggak mau itu ya. masa juga kayak begitu setiap hari di kantor ketemu, sorry, lu nggak baik, sorry. Ya itu namanya racun juga. Iya, Kita iya. dianggap toksik bagi mereka. Iya, iya. Sorry, lu bukan geng gua. Ah. Masalah itu ya. Sombong, iya. Oke, tips dari saya. Yes. Nanti kita Ada akan- berapa? Ada 4. Kenapa 4? Kaki meja. Kaki meja. Oke, yang pertama adalah deskripsikan harapan Anda. Kalau misalnya Anda sebagai seorang business owner, maka bagaimana harapan Anda terhadap transformasi yang nanti akan terjadi atau yang ingin Anda lakukan nanti di sana di perusahaan Anda. Nah, paling penting, jadi ada namanya beberapa hukum yang mengatakan ketika Anda, saya lupa nama hukum apa, ketika Anda sudah mendeskripsikan atau Anda menuliskan, maka Law of sebenarnya, attraction? bukan, Bukan. ada
Lupa jadi saya namanya. Karena sudah tua. Iya, jadi ketika dia mulai mendeskripsikan, maka 50% dari masalahnya sebenarnya sudah terselesaikan. Jadi sebenarnya. Jadi yang paling pertama adalah deskripsikan. Betul. Yang kedua adalah buat tahapan kunci. Koinci. Kunci ya. Jadi kalau misalnya Anda percuma Anda deskripsikan tapi Anda tidak tahu langkah apa yang akan Anda lakukan. Jadi mulailah Anda mulai membuat namanya sketsa. Kalau misalnya bahasa Coach Doni adalah memapping ya. Iya, pemetaan. Ya. Yang ketiga adalah tetapkan jangka waktu. Masa sih kita mau melakukan namanya transformasi tapi seumur hidup? Namanya seumur dari perusahaan, kita nggak tahu. Misalnya perusahaan ini bisa bertahan 50 tahun, ternyata belum selesai transformasinya. Ya, Anda tidak dapat mendapatkan namanya peluang nanti yang ada di sana. Yang keempat adalah konkretkan harapan. Jadi artinya setelah Anda menetapkan jangka waktu, Anda harus tunjuk PIC-nya dan Anda harus, nah ini ya salah satu hal yang saya belajar juga di eksekusi, Anda dorong untuk eksekusinya. Tanpa didorong, kebanyakan eksekusi cuma jadi angan-angan. Nah, jadi kalau ada peribahasa Jepang yang mengatakan bahwa misalnya harapan tanpa eksekusi akan menjadi mimpi buruk ya. Bahasa Jepangnya apa? Nggak tahu bahasa Jepangnya apa. Suzuki Honda Yamaha. Arigatou gozaimashita. Jadi segala sesuatu bukan hanya soal tentang harapan atau tujuan, tetapi juga bagaimana Anda dapat menjalankannya. Nah, jadi pemirsa, kalau misalnya Anda bisa punya sesuatu hal, bukan hanya Anda mampu mendeskripsikan, tapi Anda tahu langkahnya dan Anda dorong sampai itu jadi. Iya. Barulah itu bisa jadi sesuatu transformasi. Harus konkret ya. Iya, harus konkret. Dan kayaknya kita harus mengkonkretkan untuk di episode kali ini juga. Oh, nih, sudah Coach. nih? Sudah. Saya baru malah lagi panas-panasnya nih. Tapi kita akan muncul kembali di hadapan muncul ya. Muncul kayak perusahaan otobis zaman dulu sama jamu muncul. Iya. Nah, tapi nanti kita akan membahas lagi berbagai macam hal terkait dengan strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru didirikan dan juga bisnis yang sudah berkembang dan yang juga pastinya yang ingin mengembangkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Ya. Sudah mau datang dan jangan lupa ada yel-yel baru. Oke. Iya. Episode berikut ya. Iya, dan jangan lupa ada makna dan artinya. Oke, Biar kita karang. Baik pemirsa, sampai di sinilah perjumpaan kita di kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.